Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu hamda syakirin wa nashkuruhu syukral hamidin. Wassalatu wassalamu alal mab'us rahmatan lil alamin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pertemuan kita di mata kuliah fikih kontemporer. Dan ini merupakan pertemuan kita yang ke-14 insyaallah. Insyaallah pada pertemuan ini kita akan membahas tentang pelaksanaan fikih ibadah di masa pandemi COVID-19. Kemudian salawat beserta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum kita mulai perkuliahan kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'al 'ilmana khalishan liwajhikal karim waftah 'alaina bifatikal mubin. Amin. Gambaran masalah. Novel coronavirus pertama kali muncul pada bulan Desember 2019 yang kemudian disingkat dengan istilah nCoV-19. Novel coronavirus menyebabkan penyakit yang dinamakan dengan coronavirus disease 19 yang kemudian disingkat dengan COVID-19. Untuk menghambat penyebaran virus ini, pemerintah berdasarkan pandangan dan arahan dari ahlinya dalam bidang kedokteran, yaitu tenaga medis, menerapkan aturan protokoler kesehatan, yang nantinya aturan ini juga sangat bersinggungan dengan pelaksanaan ibadah umat Islam. Keharusan menjaga protokol kesehatan dan kewajiban untuk mendahulukan kemaslahatan umum menuntut terjadinya perubahan tatanan hukum Islam, terutama terkait dengan pelaksanaan ibadah. Dalam ajaran Islam, ijtihad merupakan sarana yang mempunyai karakter solutif terhadap permasalahan yang muncul dan meringankan dalam aplikasi kebijakan. Pembahasan landasan pijakan fikih ibadah di masa pandemi. Yang pertama, COVID-19 adalah sebuah musibah untuk umat manusia secara umum. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. COVID-19 adalah musibah yang mengglobal. Ia tidak memilih sasarannya berdasarkan pertimbangan agama. COVID bukan juga tentara Allah yang hanya akan menimpa musuh-musuh Allah. Untuk itu, Allah memperingatkan hambanya untuk berhati-hati terhadap fitnah yang jika dibawakan kepada kasus sekarang, yaitu merebaknya virus COVID-19 di tengah umat Islam. Yang kedua, tujuan beragama atau yang disilahkan dengan maqasid syariah. Imam Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat fi Usul Syariah menyebutkan, Anna istaqraina minasyariah annaha wudi'at limasalihil ibad istiqra'an. Jadi, berdasarkan istiqra' atau penelaahan terhadap nas-nas atau teks-teks syariat, kita dapatkan bahwa syariat Islam diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba. Jadi, berdasarkan pentelaahan ulama terhadap teks-teks syariat berupa Al-Quran dan Sunnah, diketahui bahwasanya tujuan dari pensyariatan hukum Islam itu kemaslahatan hamba, baik di dunia dan akhirat. Dari sini kita ketahui apabila syariat sendiri atau Allah menginginkan kebaikan atau kemaslahatan bagi hambanya, tentu dalam menetapkan kebijakan atau hukum yang akan diterapkan oleh umat Islam itu harus mengusung prinsip maslahat ini, agar hukum yang dikeluarkan nantinya tidak melenceng dari tujuan pensyariatan hukum Islam. Yang kedua, memprioritaskan keselamatan bersama. Kebijakan pemerintah yang tentunya berdasarkan usul dan saran dari para ahlinya tidak terlepas dari karena ingin mewujudkan kemaslahatan bersama. Memprioritaskan keselamatan bersama ini terlihat dalam penerapan kaidah fikih di berbagai lini hukum. Di antaranya, kaidah
La dororo wala diroro. Janganlah kamu memudaratkan dan jangan pula membalas kemudaratan dengan kemudaratan misalnya. Jadi, apabila sudah ada anjuran pemerintah ya dan juga dikuatkan oleh fatwa MUI untuk menjaga protokol kesehatan demi kemaslahatan atau keselamatan bersama, tetapi masih ada pihak-pihak yang yang tidak mau menjalankannya, berarti apa? Dia tidak mempertimbangkan kemaslahatan bersama. Tentunya ini akan memudaratkan bagi orang lain dan ini dilarang dalam agama. 4. Perubahan hukum fikih berdasarkan situasi dan kondisi. Hukum fikih yang merupakan produk ijtihad ulama yang dihasilkan dari interpretasinya atau penafsirannya terhadap nas-nas syariat atau teks-teks syariat akan selalu berubah sesuai dengan tuntutan zaman. Hal ini menyesuaikan dengan tuntutan maslahah yang ingin diwujudkan pada zaman tersebut. Ini sesuai dengan perkataan Ibnu Qayyim al-Jauzi, la yunkaru tagayyurul ahkam bitagayyuril azminah wal amkinah wal ahwal wal awaid. Tidak bisa dipungkiri berubahnya hukum dengan perubahan zaman, tempat, kondisi, dan budaya. Jadi, produk hukum yang dikeluarkan oleh ulama yang berkaitan dengan ibadah dalam mengcover tuntutan maslahah sekarang merupakan pemaknaan dari kaidah ini. Perubahan hukum fikih yang berkaitan dengan pelaksanaan salat di masa pandemi. Yang pertama, mengumandangkan azan pada masa pandemi. Sebagaimana diketahui bahwasanya fatwa MUI menganjurkan untuk tidak melaksanakan ibadah sholat berjamaah di masjid apabila seseorang dinyatakan positif atau seseorang berada di wilayah yang tingkat penularan COVID-nya tinggi. Ya. Nah, jadi apabila sholat berjamaah tidak dilaksanakan di sebuah wilayah dikarenakan kondisi ini, bagaimana dengan status azan? Apakah azan tetap dikumandangkan atau tidak dikumandangkan? Dan apabila azan dikumandangkan, bagaimana tata caranya? Hal ini telah diajarkan oleh Rasulullah kepada muazzinnya dengan sabda beliau, Fa'ani bin Abbas annahu qala li muazzinihi fi yaumi matir, idza qulta Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah fala taqul hayya 'ala shalah qul sallu fi buyutikum. Dari Ibnu Abbas bahwa ia Rasulullah SAW bersabda kepada muazzinnya, yaitu Bilal bin Rabah ya, pada hari hujan, apabila kamu mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka jangan kamu katakan hayya 'ala shalah. Ya, mari mengerjakan salat. Akan tetapi katakan Sallu fi buyutikum. Salatlah di rumahkah kalian. Hadal hadis rawahu Bukhari ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomor hadis 850. Salat berjamaah diganti dengan salat di rumah. Pada dasarnya hukum salat berjamaah adalah sunnah muakkadah. Ya, ibadah sunnah yang sangat dianjurkan. Sedangkan menjaga jiwa atau hifzun nafs dari virus yang mematikan hukumnya wajib. Karena ia menempati posisi kedua dalam penjagaan dalam maqasid syariah Islamiyah. Bahkan, ada ulama yang menempatkannya sebagai urutan pertama, sebagaimana Imam Ghazali ya dalam kitabnya Syifa'ul Walil ya dengan alasan bahwa agama tidak akan tegak tanpa terjaganya jiwa. Selain itu, apabila terjadi perbenturan antara amalan wajib dengan amalan sunnah, maka diutamakan mendahulukan yang wajib dengan meninggalkan amalan sunnah, yaitu dengan meninggalkan salat berjamaah yang hukumnya sunnah dengan mengamalkan yang wajib yaitu menjaga jiwa. Di samping itu, pelaksanaan salat berjamaah akan mendatangkan mafsadah atau kerusakan dengan tersebarnya virus dengan cepat. Sesuatu yang jelas mendatangkan mafsadah atau kerusakan ini lebih utama dihindarkan daripada mendapatkan manfaat berupa pahala berjamaah. Hal ini sebagaimana kaidah fikih, darul mafasid muqaddamun min jalbil masalih. Menolak mafsadah atau kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan manfaat. Inilah yang menjadi bahan pertimbangan fatwa MUI
nomor 14 tahun 2020, MUI menyebut bahwa orang yang telah terpapar virus corona wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Salah satu cara menjaga penularan virus adalah dengan tidak ikut salat berjamaah ke masjid. Merenggangkan saf ketika salat berjamaah. Fatwa MUI nomor 31 tahun 2020 menetapkan hukum tentang penerapan physical distancing ketika melaksanakan salat berjamaah, salat Jumat dan salat berjamaah. Jika dibawakan ke hukum fikihnya, permasalahan salat berjarak ini berkaitan dengan hukum taswiyah al-sufuf, merapatkan saf. Dalam hal ini ulama mazhab 4, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali sepakat bahwa hukum merapatkan saf adalah mustahab atau sunnah, bukan sesuatu yang wajib. Sehingga apabila salat berjamaah dilakukan tanpa dirapatkannya saf, tidak membatalkan salat. Argumentasi mereka adalah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Sawwu sufufakum fa inna taswiyat as-sufuf min iqamatis shalah." Rapatkanlah saf-saf kalian, maka sesungguhnya kerapian saf adalah bagian dari kesempurnaan salat. Lafal iqamatus shalah yang diriwayat lain disebutkan dengan min tamamis shalah, yang berarti kesempurnaan salat. Kesempurnaan dimaknai dengan al-istihbab atau sesuatu yang dianjurkan atau disunnahkan. Jadi, ketika kondisi menuntut dilaksanakan salat berjamaah dengan menjarakkan saf bukan berarti salat tidak sah. Permasalahan keempat, salat Jumat diganti dengan salat zuhur di rumah. Kita bahas terlebih dahulu apa hukum salat Jumat. Salat Jumat hukumnya wajib. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai'. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Terus selanjutnya, bagaimana hukum melaksanakan salat Jumat bagi yang terpapar COVID? Ulama sepakat bahwa seseorang yang sudah dinyatakan terpapar COVID atau positif COVID-19 diharamkan melaksanakan salat Jumat dengan adanya perintah secara jelas dalam hadis Nabi, la yuridanna mumridun ala musahin. Orang yang memiliki unta yang sakit tidak akan mencampurkannya dengan unta yang sehat. Walaupun secara ibaratun nasnya, hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang memiliki unta yang sehat tidak akan menggabungkannya dengan unta yang sakit dalam sebuah kandang. Tapi makna hadis ini bisa digeneralisir bahwasanya tidak boleh bercampurnya antara yang sehat dan yang sakit dalam suatu ruangan. Hukum orang yang sehat dan belum diketahui terpapar COVID, bagaimana hukumnya dia melaksanakan salat Jumat? Hal ini dinyatakan dalam Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020. Ini dirincikan lagi. Yang pertama, ketika ia berada di sebuah kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi, berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang, maka ia boleh meninggalkan salat Jumat dan menggantinya dengan salat zuhur di tempat kediamannya, serta meninggalkan jemaah salat 5 waktu atau rawatib atau salat tarawih dan id di masjid atau tempat umum lainnya. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah, berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang, maka ia tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar virus corona, seperti tidak kontak fisik langsung dengan bersalaman, berpelukan, cium tangan, membawa secara sendiri, dan sering membasuh tangan dengan sabun. Poin yang ketiga, dalam kondisi penyebaran COVID-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan salat Jumat di kawasan tersebut sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantinya dengan salat zuhur di tempat masing-masing. Terus selanjutnya, dalam kondisi penyebaran COVID-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, tidak boleh menyelenggarakan aktivitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran COVID-19, seperti jemaah salat 5 waktu rawatib, salat tarawih, dan id di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis ta'lim.
Salat Jumat dua gelombang. Salat Jumat dua gelombang pada waktu dan tempat yang sama hukumnya tidak sah. Dengan dalilnya sebagai berikut. Yang pertama, salat Jumat merupakan sebuah ibadah. Tata cara pelaksanaan ibadah harus bersifat tauqifi atau ada ketentuannya dari syariat. Dengan adanya contoh dari Rasulullah SAW. Di sini dikatakan, la tushra'u ibadatun illa bisyar'illah. Suatu ibadah tidak disyariatkan kecuali disyariatkan oleh Allah. Juga kaidah lain menyatakan, al-aslu fil ibadah at-tauqif. Fala yata'abbadullah illa bima syara'ahu Allahu fi kitabihi wa ala lisani rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asal dalam sebuah ibadah sifatnya tauqifi, yaitu mengikuti ketentuan dan tata cara yang telah ditetapkan oleh syariah. Karena itu tidak dibenarkan beribadah kepada Allah kecuali dengan peribadatan yang telah disyariatkan oleh Allah dalam kitabnya dan melalui penjelasan Rasulnya Muhammad SAW. Alasan kedua yang tidak membolehkan pelaksanaan salat Jumat dua gelombang. Yang kedua, sejak masa Nabi sampai dengan abad ke-20, masalah pelaksanaan salat Jumat dua gelombang belum pernah dibicarakan atau difatwakan oleh para ulama. Hal ini menunjukkan bahwa masalah ini tidak dibenarkan dan tidak dapat dipandang sebagai masalah khilafiyah atau perbedaan pendapat ulama. Yang ketiga, pendapat Mahmud Shaltut dalam hal ini, wa ila iqamatil jum'ah marrataini fi makanin wahidin wa waqtin wahidin fi jama'ataini bi khutbataini lam tu'had fi hadil Islam wala madihi wa lam yu'raf laha sanadun fi asli tasyri'. Jadi katanya di sini himbauan untuk melakukan salat Jumat dua kali di satu tempat dan pada waktu yang sama dengan dua jemaah dan dua khutbah belum pernah dikenal baik pada masa sekarang maupun pada masa lalu. Juga tidak memiliki sandaran dalam syariat. Terus dalil yang keempat, ulama mazhab yang empat, baik mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, sependapat bahwa orang yang tidak dapat ikut melaksanakan salat Jumat hanya diwajibkan salat zuhur, bukan salat Jumat. Salat dengan memakai masker. Sujud dalam salat harus melibatkan 7 bagian dari anggota tubuh manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, amarona an nasjuda ala sab'ati a'zam, summa fassalaha an-nabi SAW alal jibha wal kaffaini wa rukbataini wa atrafil qadamaini. Rawal Bukhari wa Muslim. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk sujud dengan 7 anggota tubuh. Kemudian beliau merincikan dengan kening termasuk hidung. Ya, karena ketika kening disentuhkan ke tempat sujud tentu hidung juga ikut. Yang kedua, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan ujung kedua kaki. Juga dalam hadis lain disebutkan, Rasulullah SAW melarang seseorang salat dengan menutup mulut. Karena memakai masker tentu otomatis mulut tertutup. Apabila kita telaah lagi pelarangan dalam hadis di atas, yaitu ketika kondisi normal. Adapun sekarang kondisi berbeda yang menuntut kehati-hatian kita. Begitupun ketika melihat kondisi lantai masjid yang belum tentu steril, maka sangat dianjurkan untuk sholat menggunakan masker. Karena dalam Islam menolak mudarat lebih didahulukan daripada menarik manfaat. Hal ini sebagaimana kaidah fikih, darul mafasid muqaddamun min jalbil masalih. Menolak kemudaratan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Menutup masjid. Di sebagian negara ditemui ada kebijakan pemerintah berdasarkan usulan dari para ulama untuk menutup masjid. Kebijakan ini bukanlah dalam artian merendahkan rumah Allah secara khusus dan merendahkan Islam secara umum. Kebijakan pemerintah sebagaimana usulan dari para ulama merupakan pengamalan dari sunnah Nabi yang telah dijelaskan sebelumnya. La yuridanna mumridun ala musahin. Orang yang memiliki unta yang sakit tidak akan mencampurkannya dengan unta yang sehat. Juga Rasulullah bersabda, siapapun yang mendengar seruan, tidak ada yang bisa mencegahnya kecuali uzur. Seseorang bertanya, apa uzur itu? Rasulullah menjawab, rasa takut dan sakit. Penyebutan kata sakit merupakan makna umum yang melingkupi makna virus COVID sekarang dan ia merupakan uzur seseorang untuk tidak mendatangi masjid. Jika dicermati lagi sejarah, Masjidil Haram pernah ditutup pada tahun 827 Hijriah akibat wabah yang melanda Mekah yang menelan korban jiwa sebanyak 1.700 orang. Penutupan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram ini juga terjadi pada tahun 2020
dikarenakan COVID ini yang menelan korban jutaan jiwa dari seluruh dunia. Penutupan ini dimulai sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai diperpanjang sampai bulan Ramadan 2021. Selama itu, salat 5 waktu, tarawih dan iktikaf ditiadakan, akan tetapi azan tetap dikumandangkan. Selanjutnya, perubahan hukum fikih yang berkaitan dengan penyelenggaraan jenazah yang terpapar COVID-19. Yang pertama, memandikan. Secara umum, memandikan jenazah yang terpapar COVID-19 adalah memandikan jenazah tanpa membuka pakaian jenazah. Jika atas pertimbangan ahli terpercaya bahwa jenazah tidak mungkin dimandikan, maka yang dilakukan adalah mentayamumkannya sesuai dengan ketentuan syariat, yaitu dengan mengusap wajah dan kedua telapak tangan dengan debu. Untuk menjaga keselamatan diri, petugas tetap menggunakan alat pelindung diri atau APD. Adapun jika membahayakan petugas, maka jenazah tidak perlu dimandikan atau ditayamumkan berdasarkan darurat syariah atau kondisi darurat. Memandikan jenazah merupakan sebuah kewajiban yang sifatnya kafai atau fardu kifayah. Imam Bukhari menyebutkan bahwa mayat tidaklah bernajis dengan meninggalnya ia. Akan tetapi, memandikan jenazah merupakan urusan ta'abudi yang berkaitan dengan ibadah. Jadi, bisa dikatakan bahwa wajibnya memandikan jenazah bukan karena ia bernajis, akan tetapi karena sebagai ketaatan terhadap Allah. Dan dalam hal ketaatan itu sifatnya seorang hamba melakukan sesuai dengan kemampuannya. Kalau Allah Ta'ala, ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi ketika memandikan jenazah, tidak mungkin kan untuk memandikannya dan mentayamumkannya bagi jenazah yang terpapar COVID-19, maka boleh tidak dimandikan dan boleh tidak ditayamumkan. Kedua, mengkafani. Dalam hal mengkafani jenazah yang meninggal akibat COVID-19, ada sedikit perbedaan dengan cara mengkafani jenazah lainnya. Jenazah yang meninggal karena COVID dikafani langsung dengan pakaiannya. Tindakan ini dibolehkan dalam ajaran Islam dan landasannya yaitu hadis Rasulullah SAW, riwayat Bukhari. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Abdullah bin Ubay lamma tufiya ja'a ibnuhu ila Nabi SAW faqala a'tini qamisak akfinihi fihi wa salli alaihi wastaghfir lahu fa'atahu an-nabi qamisahu faqala azinni usalli alaihi fa'azanahu falamma arada an yusalli alaihi jazzabahu Umar radhiyallahu anhu faqala alaysa Allahu nahaka an tusalli 'alal munafiqin. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa tatkala Abdullah bin Ubay meninggal, anaknya datang menemui Rasulullah seraya berkata, "Berikan kepada saya pakaianmu, saya akan mengkafaninya dengannya. Dan bisakah kamu mensalatinya dan meminta ampunkan baginya?" Nabi kemudian memberikan pakaiannya dan berkata, "Tunjuki saya dan saya akan mensalatinya." Ia menunjuki Nabi dan tatkala Nabi mensalatinya, Umar menarik beliau dan berkata, "Bukankah Allah melarangmu, wahai Rasulullah, untuk mensalati orang-orang munafik?" Jadi hadis ini terlihat bahwasanya Abdullah bin Ubay merupakan tokoh munafik. Ketika dia meninggal, itu anaknya menemui Rasulullah dan meminta komis atau pakaian Rasulullah agar dia mengkafani ayahnya dengan pakaian Rasulullah. Dan ini diberikan oleh Rasulullah, menandakan bahwasanya mengkafani jenazah dengan pakaian itu dibolehkan. Selanjutnya, mensalatkan. Mensalatkan jenazah adalah fardu kifayah. Adapun tata cara pelaksanaan salat jenazah untuk jenazah terpapar COVID-19 adalah dengan mensalatkannya setelah jenazah dikafani. Setelah jenazah dilakukan di tempat salat jenazah dilakukan di tempat yang aman dari penularan COVID-19 dan dilakukan minimal oleh satu orang. Apabila tidak memungkinkan, maka jenazah boleh disalatkan dan di kuburan sebelum atau sesudah dimakamkan. Jika tidak memungkinkan, maka jenazah boleh disalatkan dari jauh yang dikenal dengan salat gaib.
Jadi sini ini ditanyakan apakah boleh mensalatkan jenazah di makamnya. Ya. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah. Anna aswad rajulan aw imra'atan kana yakum al masjid famata walam ya'lam an nabi sallallahu alaihi wasallam bimautihi fazakarahu zata yaumin faqala ma fa'ala zalikal insan qalu mata ya Rasulullah qala afala azantumuni qalu innahu kaza wa kaza qasathu qala fahkiru sya'nahu faqala fadalluni ala qabrihi fa'ata qabrahu fasalla alaihi. Ya, pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa salah seorang yang berkulit hitam, ya, jadi tidak diketahui apakah itu laki-laki atau perempuan, sebelumnya adalah tukang sapu masjid. Ia meninggal dan tidak diketahui oleh Nabi SAW. Pada satu hari Nabi diberitahu perihal kematiannya. Lalu beliau berkata, apa yang terjadi dengannya? Mereka menjawab, dia telah meninggal wahai Rasulullah. Rasulullah bertanya, kenapa kalian tidak memberitahu saya? Mereka menjawab, dia begini-begini sembari menceritakannya kisahnya. Rasulullah kemudian berkata, jangan diperbesar urusannya. Tunjukkan saya ke makamnya. Kemudian Rasulullah mendatangi makamnya dan salat di sana. Berdasarkan hadis ini, ulama sepakat bolehnya melaksanakan salat untuk jenazah di kuburan jika sebelumnya ia belum disalatkan sama sekali. Selanjutnya, menguburkan. Tata cara menguburkan jenazah yang terpapar COVID-19 sudah diatur dalam Fatwa MUI nomor 18 tahun 2020 dan edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI. Protokol menguburkan jenazah ini sedikit berbeda dari penguburan biasa. Berdasarkan Fatwa MUI tersebut, penguburan jenazah terpapar COVID-19 harus dilakukan sesuai ketentuan syariat dan protokol medis. Jenazah yang sudah melalui proses sebelumnya sesuai dengan aturan medis, setelah itu langsung dimasukkan bersama dengan peti ke dalam liang kubur tanpa harus membuka peti, plastik, dan kafan dari jenazah COVID tersebut. Terkadang, jenazah dikuburkan dalam satu liang lahat, ya, dan ini dibolehkan. Selain itu, lokasi penguburan jenazah harus berjarak setidaknya 50 meter dari sumber air tanah yang digunakan untuk minum. Lokasi penguburan juga harus berjarak setidaknya 500 meter dari pemukiman terdekat. Hal ini sesuai kaidah fikih ad-darar yuzal, mudarat dihilangkan dalam rangka menghalangi mudarat yang akan menimpa masyarakat umum. Penutup. Setiap hukum yang disyariatkan dalam Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan umat manusia dunia dan akhirat. Terkait dengan pandemi, hal ini menuntut terjadinya perubahan pada tatanan hukum Islam, terkhusus dalam masalah ibadah. Ibadah dalam Islam merupakan hak Allah atas manusia. Maka oleh sebab itu, ketentuan dalam beribadah adalah bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Keempat, hukum Islam dalam rangka menjaga kemaslahatan seperti pepatah Minang mengatakan, tagangnyo bajelo-jelo kan duonyo badan tiang dalam kaidah fikir sebutkan al-amru idza daqa ittasa'a daqa, yang artinya sebuah urusan apabila telah mengalami kesempitan maka dia otomatis akan mengalami perluasan atau adanya rencana rukhsah atau keringanan syariat. Idza ittasa'a daqa, apabila suatu itu sudah meluas maka dia akan menyempit. Nah, begitulah murunah atau fleksibilitas ajaran Islam. Jadi bisa dikatakan bahwasanya ajaran Islam itu bisa diterapkan di semua kondisi dan semua masa. Demikianlah penjelasan Umi tentang pelaksanaan ibadah di masa pandemi. Ibadah ini termasuk di sana pelaksanaan salat dan pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Terima kasih atas perhatiannya. Tutup dengan bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.